memang kondisinya sepanjang Gerindra mengusung Prabowo, ini punya potensi 2 kemenangan. Prabowo potensial menang dalam Pilpres, Gerindranya juga potensial menang karena soliditas pemilih negara. Insya Allah saya meyakini ke depan Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 2024-2029. Karena memang sudah waktunya saya kira Pak Prabowo memimpin bangsa yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat besar menghadapi berbagai tantangan. Saya pernah menyampaikan tantangan ke depan tidak hanya masalah COVID, kesehatan, masalah pangan, masalah energi, tapi juga masalah masalah dunia, masalah global. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Pilpres 2024 merupakan pertarungan terakhir yang harus dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Mantan Wakil Gubernur DKI itu mengklaim Pilpres 2024 merupakan momentum yang tepat bagi Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024. Ini pertempuran terakhir yang akan kita menangkan dan momentum terbaik bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024-2029, ujar Riza di Gelanggang Remaja Jakarta Utara pada Minggu 25 Juni 2023. Riza mengklaim jika Prabowo Subianto memenangkan pertarungan, maka Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan diperhitungkan di kancah internasional. Riza pun menilai Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang tangguh dengan rekam jejak yang sangatlah baik. Pak Prabowo memiliki bibit bobot bebek yang baik dan beliau adalah orang yang sangat tulus. Beliau ini orang yang tangguh, orang yang tegas, orang yang telah teruji dan terpercaya, ujar Riza. Di hadapan ribuan kader Gerindra Jakarta Utara, Riza Patria pun meminta seluruhnya untuk menggencarkan serangan udara dan darat untuk memenangkan Prabowo Subianto. Serangan udara meliputi pergerakan di media sosial, yakni mengklarifikasi konten tak baik seraya menyebarluaskan konten positif Prabowo Subianto. Sementara serangan darat, yakni seluruh DPC di setiap daerah, harus menyiapkan 5 orang pengurus partai di tingkat RT untuk meyakinkan mereka memilih Prabowo Subianto nanti. Dalam Pilpres 2024, Prabowo telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden Partai Gerindra. Namun hingga kini ia masih belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya itu. Sejauh ini Gerindra tergabung ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB. Lobi politik soal calon wakil presiden masih berjalan alot seiring kabar Partai Golkar yang juga menunjukkan gelagat bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto itu. Sebelumnya diketahui pembahasan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 masih terus bergulir. Pengamat politik dan akademisi Universitas Airlangga Kajung Marijan menilai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai figur kuat jadi calon wakil presiden ketum Gerindra tersebut. Hal ini disampaikan Kajung Marijan dalam mencermati hasil survei kandidat capres yang mengerucut kepada 3 nama, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Rashid Baswedan. Dia bicara soal posisi cawapres sebagai penguat, bukan penentu. Sebetulnya yang paling menentukan adalah capresnya. Ada Prabowo, ada Ganjar, dan juga Anies. 3 figur ini menjadi rujukan yang utama. Sedangkan cawapres sebetulnya posisi lebih pada penguat bukan penentu. Artinya penentu itu tidak punya makna apa-apa kalau capresnya itu tidak kuat. Tetapi kalau capresnya sama-sama kuat, sedangkan penentunya ada yang kuat dan ada yang tidak, maka yang menang adalah capres yang kuat dan penentu yang sangat kuat itu, kata Kajung Marijan dalam keterangannya pada Minggu 25 Juni 2023. Dari nama-nama yang beredar sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, Kajung Marijan menilai Caimin lah yang paling kuat. Dia menyebutkan nama lain seperti Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak akan kuat jika diduetkan dengan Prabowo Subianto.
Contohnya Pak Muhaimin Iskandar penentu yang kuat. Tapi kalau misalnya berpasangan dengan Pak Airlangga Hartarto, ya tidak menang, ya pasti kalah. Ini beda misalnya Pak Muhaimin dengan Prabowo Subianto. Nah ini potensinya bisa lebih kuat. Ini saling memperkuat. Ini artinya capresnya kuat, cawapres penentunya juga sangat kuat, ucap Kacung Marijan. Kacung Marijan menilai Caimin kuat karena mempunyai konstituen seperti warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Jika dipasangkan dengan Prabowo, maka posisi Caimin akan semakin memperkuat calon presidennya itu. Namun, jika dipasangkan dengan kandidat lain seperti Anies Baswedan, menurut Kacung Marijan, Caimin tidak menjadi kandidat yang cukup kuat. Kalau Prabowo Muhaimin, Prabowonya kuat, Pak Muhaimin bisa memperkuat. Karena Pak Muhaimin punya konstituen yaitu warga NU dan juga PKB. Terakhir, Kacung Marijan menyampaikan bahwa Caimin mempunyai potensi kekuatan, baik dari segi kultur maupun kewilayahan. Dia menyebutkan Caimin dari kalangan NU dan Jawa Timur, sementara Prabowo kuat di Jawa Barat dan juga Banten. Dengan bangsa dan negara, insya Allah saya meyakini ke depan Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 2024-2029. Karena memang sudah waktunya saya kira Pak Prabowo memimpin bangsa yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat besar menghadapi berbagai tantangan. Saya pernah menyampaikan tantangan ke depan tidak hanya masalah COVID, kesehatan, masalah pangan, masalah energi, tapi juga masalah masalah dunia, masalah global, masalah perang umpamanya kita tahu. Partai Gerindra dan PKB semakin baik, semakin solid. Kalau PKB diundang partai lain, beliau datang dan memberitahu pada kami. Kami juga kalau diundang partai lain, kami datang dan memberitahu PKB. Itu hubungan kami yang sangat baik. Kami sudah ada kesepakatan bersama, insya Allah dukungan Partai Gerindra dan PKB semakin solid. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terhadap sistem proporsional terbuka seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu memastikan sistem pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka dan atas putusan itu